Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Daitus Lamah, NIM 17111002 dari kelas PAIF semester 7. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang strategi pembelajaran pendidikan multikultural di sekolah atau madrasah. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selesai. Langsung saja ya kita lanjut. Pengertian pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Nah, seperti yang kita ketahui, pluralitas adalah paham keberagaman. Keberagaman itu banyak ya, sama dengan heterogenitas, yang artinya kemajemukan atau keanekaragaman, yang kita tahu bahwa budaya, etnis, suku, dan agama kita beragam dan patut untuk ditoleransi antar sesama. Ya, kita itu bukan berbeda-beda, jadi harus ditoleransi agar tidak terjadi perpecahan, seperti itu ya. Selanjutnya, pengertian pendidikan multikultural juga. Pendidikan multikultural adalah kegiatan belajar mengajar yang memberikan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan dalam mengembangkan atas kondisi perbedaan dan persamaan peserta didik terkait dengan jenis kelamin, ras, budaya, etnik, dan agama. Nah, hal-hal yang kita ketahui di Indonesia ini yang telah kita ketahui di Indonesia ini banyak beragam budaya, suku, dan lain-lain, merupakan hal-hal yang ditanamkan kepada peserta didik untuk ditoleransi tentang tentang keanekaragaman tersebut. Itu merupakan pendidikan multikultural. Jadi apapun penanaman sejak dini kepada peserta didik itu tentang perbedaan-perbedaan yang ada untuk bisa toleransi, itu merupakan pendidikan multikultural. Seperti itu. Lanjut. Nah, guru sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pendidikan. Ya kan? Untuk itu, di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, guru perlu memiliki strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuannya. Nah, strategi yang perlu digunakan ada bermacam-macam, seperti diskusi, simulasi, bermain peran, observasi, studi kasus, dan problem solving. Nah, diskusi seperti yang telah kita ketahui, yang sering kita laksanakannya seperti saat ini, diskusi tiap perkuliahan. Nah, itu diskusi. Melalui diskusi, guru dapat memberikan masukan dan memperoleh informasi dari peserta didik tentang sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa. Pembelajaran dengan diskusi ini dapat bertukar pikiran bahwa semua orang dari budaya apapun ternyata menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain. Nah, seperti kita sendiri ya, kita mempunyai banyak pemikiran dan itu tentunya berbeda-beda. Nah, dari pemikiran kita yang berbeda-beda, kita akan mengetahui nanti seluk-beluknya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran dengan simulasi dan bermain peran, peserta didik difasilitasi untuk memerankan diri sebagai orang-orang yang memiliki agama, budaya, dan etnik yang berbeda dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu,
perlu dilakukan bersama dengan kepanitiaan bersama yang melibatkan aneka macam latar belakang peserta didik dari berbagai agama, etnik, dan budaya. Seperti itu. Dan yang melalui observasi. Nah, melalui observasi dan studi kasus, peserta didik dan guru mengadakan kegiatan bersama dalam realita kehidupan masyarakat kultural. Kegiatan tersebut diharapkan untuk dapat mengamati proses sosial yang terjadi antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus untuk melakukan mediasi bila ada konflik di antara warga masyarakat tersebut. Nah, untuk problem solving juga kan ada masalah dan juga ada perpecahan masalahnya. Seperti itu ya, di dalam kegiatan belajar mengajar pasti ada problem solving. Nah, strategi pembelajaran yang diterapkan pendidik berdasarkan pendidikan multikultural di sekolah dengan mengacu pada proses pembelajaran yang dikembangkan oleh Sujana, yakni ada 5. Yang pertama, model pengembangan, kedua, model konsep diri, ketiga, model kepekaan dan orientasi kelompok, yang keempat, model perluasan penyadaran, dan yang kelima, model pembelajaran partisipatif. Nah, yang pertama, model pengembangan, maksudnya proses belajar mengajar dikembangkan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan manusia. Ya. Yang kedua, model konsep diri, maksudnya pengembangan proses pembelajaran yang menekankan pada pentingnya kepribadian siswa yang kuat. Dengan strategi pembelajarannya membantu siswa menjelaskan pikiran dan perasaan tentang dirinya dan nilai-nilai dasar kemanusiaan, serta dapat merefleksikan pemahaman tentang diri. Yang ketiga yakni model kepekaan dan orientasi kelompok, dimaksudkan untuk membantu keterbukaan pikiran dan kepekaan siswa terhadap orang lain. Strategi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan melalui kelompok yang efektif. Jadi di kelompoknya itu masing-masing individu harus punya kepekaan. Yang keempat, model perluasan penyadaran, yakni proses belajar mengajar dimaksudkan untuk penyadaran terhadap kekuatan dan penggunaan fungsi otak kiri dan otak kanan. Yang kelima, model pembelajaran partisipatif, yakni proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan, berorientasi pada tujuan, berpusat kepada peserta didik, dan belajar berdasarkan pengalaman dalam kehidupan. Strategi pembelajaran ini melibatkan peserta didik yang dikelola dan diselenggarakan oleh guru dalam 3 tahap, yakni tahap kegiatan belajar mengajar, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan ini dapat dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi model pembelajaran partisipatif ini partisipasi siswa, seperti itu. Lanjut, tahapan dalam pengembangan strategi sekolah dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan belajar mengajar yang berbasis multikultural, dapat menerapkan beberapa cara antara lain. Yang pertama, strategi kegiatan belajar bersama cooperative learning. Yang kedua, strategi pencapaian konsep attainment. Yang ketiga, strategi analisis nilai value analysis. Nah, di sini yang pertama, strategi kegiatan belajar bersama atau cooperative learning, maksudnya kegiatan belajar mengajar yang memperhatikan adanya perubahan kemampuan siswa dalam belajar bersama-sama guna mensosialisasikan nilai-nilai dan konsep budaya daerah dalam kelompok belajar secara bersama-sama dengan memperhatikan latar belakang perbedaan yang ada. Strategi ini diharapkan peserta didik mampu berpartisipasi dalam memandang nilai-nilai lokal dan mengembangkan sikap kebangsaan. Nah, cooperative learning ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk kegiatan pembelajarannya itu bisa menggunakan nyanyian gitu kan ya, lagu, misalkan lagu balonku ada 5, nanti ada kertas yang dilemparkan, misalkan
kayak bola salju misalkan gitu kan. Nah, kertas yang dilemparkan nanti kalau misalkan kalau misal lagu sudah berhenti, maka sampai di mana titik berhenti kertas tersebut, maka dia yang akan menjawab pertanyaan, seperti itu. Terus yang kedua, strategi pencapaian konsep atau konsep attainment. Nah, yang ini digunakan dalam kegiatan belajar mengajar guna memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan studi budaya lokal dari daerah dalam kelompok belajarnya, seperti itu. Yang ketiga, strategi analisis nilai, value analysis, bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik mengembangkan pola pikirnya secara konstruktif dari ranah ekspresi dan komitmen nilai-nilai budaya lokal menuju kerangka dan struktur bangunan tentang cara pandang yang lebih luas dalam lingkungan nasional atas dasar sikap kebangsaan, seperti itu. Nah, sebenarnya nanti juga ada strategi analisis sosial ya, social analisis nanti yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keberagaman budaya, etnik, agama, adat istiadat sehingga siswa dapat menganalisis berbagai latar belakang tersebut dalam membangun dan mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang perbedaan kultural dalam masyarakat sehingga dapat muncul respon positif yakni sikap menghargai, menghormati beragam budaya dalam kerangka kehidupan berbangsa dan negara dalam era globalisasi ini. Thanks. Do you have any question? Jika ada pertanyaan, silahkan dilakukan diskusi di grup kelas ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.